sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan pekan lalu Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan masuk materi untuk kompetensi dasar 3.5, yaitu adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Namun terlebih dahulu, bagaimanapun kondisinya, kita akan tetap membuat sebuah kesepakatan kelas sebelum kita mulai pelajaran. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan dalam kelas itu untuk proses pembelajaran. Namun terlebih dahulu, coba berdiri semua, kita melakukan ice breathing dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Minta tolong kursi 6 di depan. Ya, minta tolong dibawa kursi di depan, atau kita model begini aja ya. Kita penyamping seperti ini. Ya, silakan. Berapa? Bermain. Ya, cepat. 1, 2, 3, 4 yang di sudut, 5. Abang Bangjat. Kakinya keinjak. Ampun Bang Jago. Abang Bang Jago. Siapa lu? Oke. Satu lagi. Kurangnya 1 kursi. Satu kali. 1, 2, 3. Abang Bang. Satu kali terakhir, kita cari pemenangnya. Ya. Oke, pemenangnya adalah Farul dengan Arya. Ya, Arya. Tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempatnya. Kita lanjutkan. Baik, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, coba Ibu bagikan secara form, kita bentuk kelompok kecil ya. Sebelah sini satu kelompok, silahkan diambil. Kemudian gimana ya? Ya, sebelah sini untuk perempuan silahkan bergabung. 2, 3, atau kita terpisah di sini. Oh, terlalu banyak ya? Perempuan di sini, satu di sini. Kita gabung di sini. Di belakang. Ya, bisa bergabung 2 orang. Di sebelah sini, silahkan bergabung.
Ya, silakan perhatikan. Kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan kita lakukan selama dalam proses pembelajaran dalam kelas. Jadi silakan dipilih sendiri. Silakan menentukan sendiri sesuai dengan keyakinan, kenyamanan, dan keluasan apa yang anak-anak sekalian inginkan. Silakan membuat dan menuliskan di kertas atau sticky note ini. Silakan dibuat, dituliskan kesepakatan kelas yang akan kita lakukan selama dalam proses pembelajaran, dan insya Allah akan kita terapkan dan kita jadikan sebagai budaya positif untuk kondisi di sekolah kita, terkhusus di kelas 10 Al-Aswini. Oke, silakan dikerjakan. Silakan bertemu dengan kelompok-kelompok kecilnya untuk membuat kesepakatan kelas yang kita inginkan. Kita bergabung di sini. Silakan. Berapa? 1, 2, 3. Ya, silakan menuliskan kesepakatan. Tadi dekatin, Pak. Ya. Kasih dekatin dulu. Nulis sedikit. Nulis. Satu lagi. Ya, silakan dibuatkan kesepakatan apa yang akan kita jalankan untuk proses pembelajaran yang insya Allah kita akan jadikan budaya positif di sekolah kita, khususnya dalam proses pembelajaran untuk kelas 10 Al-Kaswini. Ngapain kita bahas? Menyapu supaya silakan ditulis berarti apa yang kamu inginkan, apalagi supaya nyaman dalam kelas. Apalagi masuk pembelajaran tepat waktu bisa. Ya, kita dengarkan dulu kesepakatan yang diinginkan dan dibuat oleh kelompok putrinya. Silakan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Stop, pelan-pelan dulu. Satu-satu apa? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagaimana yang di sebelah sana dengarkan? Ya, kita sepakat dalam kelas kita buang sampah pada tempatnya. Oke? Di kelompok situ bagaimana? Ya, oke. Untuk yang pertama kita terima, kita buat dan jadikan kesepakatan kelas kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, masih ada? Yang kedua, membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Ya, lagi. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan seperti ya, berarti setiap pembelajaran kita harus memakai masker. Lanjut. Yang keempat, mengecek suhu tubuh. Mengecek suhu tubuh kan memang rutinitas kita, ya kan? Sebelum masuk di ruang kelas di depan kita cek suhu tubuh. Oke, bisa. Lanjut. Lihat kesepakatan kelas ya. Jadi untuk persoalan tugas kumpulkan tepat. Oke, mantap. Selanjutnya, Datang ke sekolah
Bagaimana? Yang sering terlambat. Nih kesepakatan kelas yang dibuat sendiri. Bisa. Ini adalah kesepakatan kelasnya. Kita sama-sama buat. Ini penawaran dari teman. Bagaimana di sebelah sana sepakat? Ya kita ikutilah. Kita komitmen, konsisten pada komitmen yang kita buat. Tepat waktu datang dalam proses pembelajaran. Silakan, Mas Adi. Senantiasa sopan dan santun. Wow, senantiasa sopan dan santun, baik dari segi berbicara, berkomentar, kemudian bergaul dengan teman-teman, harus menjaga sopan santun, tata krama untuk semua orang. Dan yang terakhir, senantiasa mendengarkan penjelasan. Oh, senantiasa mendengarkan penjelasan guru, baik ini salah satu bagian daripada saling menghargai. Oke, kita aplaus dulu untuk berikutnya ini kita akan berdiskusi mengenai refleksi komitmen ibu serta dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah. ya, Ibu Isma, bagaimana perasaan ibu sampai saat ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak? kalau perasaan ibu, saya senang sekali dan sebuah kesyukuran buat saya karena bisa bergabung menjadi calon guru penggerak. Ada banyak hal yang saya tidak pernah tahu, akhirnya banyak pengalaman yang bisa saya tahu dari kolaborasi dengan sesama teman CDP gitu. Bagaimana ibu membagi waktu dalam menjalani peran sebagai guru dan peran selama ini ibu mengikuti guru penggerak? Kalau saya lihat kegiatan-kegiatan sebagai calon guru penggerak, khususnya dalam penyelesaian tugas-tugas PLMS, alhamdulillah saya lihat tidak terlalu padat dan tidak terlalu memberatkan. Jadi salah satu strategi saya tetap melaksanakan tugas kewajiban sebagai seorang guru, tetap mengajar dan tetap melaksanakan kewajiban utama. Nah, kemudian tidak menunda tugas yang ada di LMS atau kegiatan-kegiatan sebagai calon guru penggerak. Bagaimana dukungan kepala sekolah? Ya, kepala sekolah alhamdulillah memberikan respon positif dan itu hampir di setiap saat. Bahkan kepala sekolah terkadang mengingatkan dan menanyakan kondisi-kondisi di mana perkembangan di kegiatan guru penggerak, katanya itu selalu dikontrol. Alhamdulillah ibu, berarti ibu memang betul-betul dari awal sampai 4 bulan ini didukung oleh kepala sekolah. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus berikutnya ini diskusi refleksi mengenai sosialisasi ke sekolah. Oh iya. Apakah ibu telah melakukan sosialisasi terkait isi sekolah yang sudah ibu buat saat Lokakarya? Iya, alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bahkan semakin termotivasinya setelah dari Lokakarya langsung saya informasikan ke teman-teman. Bahkan meskipun bicara-bicara lepas, saya sampaikan visi misi saat Lokakarya. Bahkan pada saat Lokakarya ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan sudah saya sampaikan ke teman-teman sejauh. Bagaimana respon warga sekolah lain terhadap visi sekolah ibu? Alhamdulillah, karena memang saya lihat tidak jauh beda dengan visi dari sekolah lain. Hanya perbedaannya kita kan sekolah boarding berasrama, jadi respon positif. Bahkan ada beberapa sekolah yang memberikan saran-saran bagus terkait dengan perkembangan termasuk pada kegiatan keagamaan
Gitu ya, ada sedikit tambahan dari sekolah-sekolah lain. Apa rencana Ibu selanjutnya? Untuk selanjutnya Bu, karena kan yang namanya proses untuk komunitas praktisi yang saya buat alhamdulillah sudah tahu semua, tapi tetap masih ada teman-teman yang belum tahu. Insya Allah untuk rencana ke depan kita akan lakukan secara universal dan lebih menyeluruh di seluruh warga sekolah. Kemudian diskusi sekarang kita ini akan berbicara tentang praktik Ibu dalam pembelajaran ini, kemudian bagaimana penerapannya disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktis ya. Nah, selama ini kan Ibu sudah mendapat umpan balik dan respon dari guru, dari murid. Kira-kira bagaimana penerapan disiplin positif yang Ibu sudah lakukan di sekolah? Alhamdulillah setelah awalnya kan kita buat kesepakatan kelas dan akhirnya dia sudah seperti membudaya dan sudah terbentuk disiplin positif yang ada di sekolah. Salah satunya itu seperti membuang sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak lewat dia lihat sampah, memang dia tergerak hatinya gitu untuk membuat sampah pada tempatnya. Termasuk pada saat ketemu guru yang dulunya pada saat awal-awal jadi calon guru penggerak, memang dituntut untuk melaksanakan disiplin positif. Masih ada Bu yang ketemu dengan gurunya belum tegur sapa. Alhamdulillah ya sekarang sudah mulai membudaya. Saya lihat ketika ketemu gurunya kalau tidak tegur sapa langsung dia memberi salam. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. ya, jadi memang budaya positif Ibu sudah Iya, laksanakan. alhamdulillah. Kemudian mengenai komunitas praktis kan Ibu sudah ada. Apa nama komunitas praktis itu? Ada Bu, kemarin kami sepakat beri nama Kompak. Ya, komunitas pendidik kreatif dan Kompak, komunitas pendidik aktif dan kreatif. Itu ya, jadi sudah terbentuk. Kira-kira rencana apa ke depannya ini? Alhamdulillah Bu, Bulan depannya. untuk rencana kami kan ada sedikit perubahan dari visi yang sudah dibuat pada saat loka karya kemarin. Kepala sekolah sempat beride untuk merampingkan sedikit, namun sebenarnya maknanya luas. Nah, ini untuk komunitas praktisi mereka sudah tahu. Insya Allah kami akan sosialisasi ke seluruh warga, kemudian akan lebih memperluas gitu, termasuk orang tua siswa yang kami anggap masih belum terlalu menyeluruh. Insya Allah kami akan lakukan secara keseluruhan. Ya. Kemudian berikutnya ini diskusi mengenai praktik pemetaan kebutuhan belajar murid dan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Oh iya. Nah, Ibu Isma, bagaimana praktik pemetaan kebutuhan belajar murid yang Ibu sudah Ibu pelajari di modul 2.1? Alhamdulillah Bu, sudah saya laksanakan di beberapa pembelajaran, khususnya di kelas 10. Kalau kelas 12 kan banyak sedikitnya kami sudah tahu. Saya coba merealisasikan, implementasikan di kelas 10 dan 11 yang pada dasarnya baru ketemu offline. Jadi saya sudah terapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 dan 11. Apa saja kendalanya Ibu dan bagaimana strategi menyelesaikan kendala tersebut? Kalau dari segi kendala, artinya kayak tantangan begitu, yang namanya baru ketemu Bu, terkadang juga saya salah dalam menentukan di siswa senangnya di mana gitu. Kadang juga anak-anak tidak paham, tidak jujur. Jadi awalnya saya lihat dulu senangnya di mana, ternyata dia lebih banyak di kinestetik. Ya, ini persoalan profil pelajar. Kalau persoalan minat, ya saya lihat alhamdulillah dia lebih dominan minat bermain. Kalau profilnya dia lebih kinestetik, jadi memang sinkron untuk bermain dan bergerak gitu. Tetapi terkadang mereka suka mendengarkan, tetapi ya masih sulit untuk itu kendalanya, masih sulit untuk menentukan karakteristik dengan sesuai. Sebenarnya dari kata-kata itu semua siswa itu termasuk gaya belajarnya kinestetik. Iya, Semuanya. betul Bu, karena memang kalau dia bermain dia senang. Kira-kira apa manfaat setelah Ibu rasakan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid? Manfaatnya banyak Bu. Awalnya pada saat saya melakukan pembelajaran, kita kasih saja materi secara keseluruhan sama. Ya ternyata mereka tidak doyan kalau memang dia tidak suka. Akhirnya saya sudah tahu bahwa segini orangnya yang suka kinestetik, ada yang senang nonton video tapi dominan kinestetik. Jadi secara otomatis kita akan termotivasi mengubah
proses pembelajaran, metode pembelajaran, ya motivasinya berubah. Dia lebih senang, bahkan tidak ada lagi yang malas belajar. Termasuk dulu keterlambatan masuk kelas, akhirnya alhamdulillah tidak terlambat lagi, Bu. Malah lebih termotivasi untuk belajar pendidikan agama Islam. Apakah ibu tidak menerapkan diferensiasi konten atau proses atau produk di pengajaran? Alhamdulillah kan pembelajaran diferensiasi sudah beberapa pekan lalu. Alhamdulillah saya sudah terapkan ketiga-tiganya, Bu. Kalau pembelajaran diferensiasi konten, karena memang di pendidikan agama Islam dia dituntut untuk berlogika. Akhirnya dia yang memilih sendiri, dia mau temanya lingkungan sendiri katanya, dia mau ambil sampelin contohnya Ibu, adab berpakaian sesuai syariat Islam, dia mau ambil di lingkungannya sendiri katanya, dia mau angkat fenomena yang ada di kampungnya. Yang lain juga begitu, dia mau katanya di daerahnya, sementara mereka pisah kabupaten. Jadi untuk diferensiasi produk, karena memang pada saat presentasi ini ya di kelas yang berbeda, pada saat dia presentasi ada yang presentasikan PowerPoint, tapi saya lihat ada yang minta katanya dia presentasi pakai apa namanya itu artikel makalah gitu. Ya alhamdulillah sudah saya terapkan. Kalau proses ya ini sudah pasti saya pikir Bu saya laksanakan, karena memang ada beberapa di antara peserta didik yang masih sulit. Artinya ada yang terlalu cepat, ada yang lambat. Saya tetap damping yang kurang atau lambat untuk memahami materi. Ini bagaimana tanggapan atau perubahan yang terlihat pada murid setelah ibu melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut? Perubahannya yang ada Bu dari segi apa namanya pemahaman. Ya kalau kemarin-kemarin kita jelaskan kemudian diberikan refleksi atau pertanyaan balik, kurang yang paham. Setelah dilakukan pembelajaran berdasarkan diferensiasi itu, alhamdulillah dia lebih paham gitu. Bahkan semua pertanyaan pas kejawab. Kemudian diskusi selanjutnya ini mengenai refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Setelah ibu melewati 4 bulan pendampingan, apa hal yang membuat ibu bangga pada diri sejauh ini sebagai guru penggerak? Pendampingan Bu ya, bisa Sebagai guru penggerak. Oh sebagai guru penggerak. Sebenarnya yang membuat saya bangga pada diri saya sendiri adalah bukan sebuah kesombongan Bu, tapi saya merasa dalam hal ini alhamdulillah dengan posisi saya sebagai guru pendidikan agama Islam, kemudian diberikan amanah sebagai Wakasek Humas atau hubungan masyarakat yang notabene-nya berkomunikasi dengan orang tua siswa. Nah, kemudian dalam hal ini saya punya kekuatan gitu. Saya punya kekuatan khusus dalam menggerakkan komunitas-komunitas. Artinya beda dengan teman-teman lain ketika mungkin memberikan instruksi, berkumpul atau membentuk komunitas mungkin agak lambat, tapi alhamdulillah saya bangga dengan diri saya sendiri ketika saya memberikan instruksi, alhamdulillah teman-teman merespon gitu. Apakah mungkin karena faktor jabatan atau karena status, atau mungkin kalau saya secara pribadi tidak menganggap bahwa karena jabatan Bu, karena mungkin cara saya berkomunikasi ya, karena dalam hal ini saya memang tetap sering mengontrol proses komunikasi saya kepada teman-teman, menghindari ketersinggungan mereka, bahkan cara mengajak saya kepada mereka itu saya oles aja gitu. Begitu ya, menurut saya sebenarnya ini kayak bagaimana ibu merasa bangga kah dengan ikut sebagai guru penggerak? Iya jelas Bu, Bangga ya? bangga sekali Bu. Salah Bangga. satunya mungkin berat loh lulus jadi guru penggerak. Di antara teman-teman di sini 3 orang, alhamdulillah saya sendiri aja yang lulus, 2-nya tidak. Ya Harus bangga. iya bangga Bu. Kemudian sejauh apa pendampingan saat ini membantu ibu mengimplementasikan pembelajaran daring atau luring, dan hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Dalam proses pendampingan Bu, alhamdulillah ada banyak yang saya dapatkan, termasuk ketika saya keliru dalam menentukan metode pembelajaran ke peserta didik. Terkadang juga saya masih sulit membagi waktu saya terhadap antara itu tadi, dia kan senang bermain. Saya juga tidak terlalu fokus di kompetensi dasar yang ingin capai. Alhamdulillah setelah pendampingan ada banyak hal yang bisa saya rubah, kemudian termasuk metode-metode diajak untuk keluar, dan ternyata memang inti daripada Merdeka Belajar itu tadi harus mengikuti dan mengutamakan
murid, ya murid, kehendak murid. Oke Bu, hari ini itu cukup diskusi kita hari ini. Insya Allah nanti ke depannya akan lebih baik pendampingan keempat. Oh iya, kemudian Ibu harus mempersiapkan di Lokakarya 4 itu RPP diferensiasi. Baik, ya. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? tahu kalau tanam Kenapa kamu nyontek? ya siap dalam pengalaman dan tidak tahu betul keulangan ini. Kamu tidak tahu keulangan. Kamu tidak dapat informasi dari teman. Tidak betul. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Nyontek berarti tidak jujur. Di dalam kelas kita sudah sepakat bahwa harus bertanggung jawab, harus rapi, bersih kelas, dan harus menciptakan kejujuran. Kalau menyontek berarti kamu tidak jujur. Iya, soal yang kamu jawab meskipun berapa benarnya, tapi bukan dari pikiran kita. Menyontek berarti meniru dari apa yang sudah ada, bukan hasil pikiran kita. Ya, karena kamu tidak tahu apakah sudah siap untuk melakukan eksekusi. Artinya ibu bantu bagaimana caranya supaya kamu bisa kembali dan bisa berubah. Ya, apalagi kamu katakan bahwa kamu tidak sengaja. Menyontek adalah perbuatan yang salah. Kita harus ciptakan kejujuran. Jadi dengan tanamkan dalam hati bahwa jujur itu baik, jujur itu penting. Jadi kalau misalnya pekerjaan kamu lakukan dengan jujur, semua hasil kerja kamu lakukan dengan akal pikiran kamu sendiri, ya disitulah kita lihat bahwa kamu sampai mana batasnya. Supaya ibu tahu kalau misalnya hasil kerjamu sampai segini, ibu bisa perbaiki. Kamu juga bisa belajar lebih banyak. Oh, kekurangan saya di sini. Gitu. Nah sekarang lain kali perhatikan baik-baik informasinya. Kalau memang ada penilaian, kalau memang ada ulangan, belajar malamnya, jangan nanti mengulang untuk menyontek, apalagi melihat buku kemudian disalin gitu. Nah untuk selanjutnya Sul, apa yang harus kamu lakukan nanti ke depannya? Iya jangan ya. Iya harus jujur mengerjakan pekerjaan ini. Selalu tanamkan kejujuran itu. Kita harus melakukan sesuatu hal dengan jujur, tidak boleh berbohong bahkan menyontek hasil pekerjaan Anda. Oke baik Sul, untuk kedepannya kita semua bisa berubah, akan ubah diri dengan menyontek dan tetap semoga hasil kerja bisa lebih baik daripada kemarin. Oke baik, silakan kembali ke ruangan. Saya bersyukur telah dibimbing oleh Ibu dengan melakukan resolusi. Saya tahu bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi karena dia telah meyakini bahwa kejujuran adalah kunci menjadi seorang pemimpin. Sini dulu nak. Mau kemana? Mau ke kelas. Oke silakan ke kelas. Abu ikuti dulu ya. Silakan dulu. Kamu dari mana nak? Dari baru datang ke kelas Ini dari mana? dari rumah. Terus bajunya kenapa itu? Panjang rambutnya. Mau ke kelas? Iya Bu. Pelajaran apa hari ini? Pak Ibu. Terus maksudnya bajunya dikasih gitu. Coba berdiri dulu. Kenapa dikasih keluar bajunya? Kecil Bu. Coba dikasih masuk coba. Ayo dulu. Nih rambutnya kenapa dikasih panjang? Biar terlihat keren Bu. Hah? Biar keren. terlihat keren. Terus suka dengan rambut seperti itu? Suka Bu. Iya, tapi kan menurutnya Agung rapi atau tidak? Untuk di kalangan siswa di sekolah rapi atau tidak? Tidak. Ada yang rapi sebagian Bu, ada yang tidak. Ya, tapi kalau panjang begitu rapi atau tidak rambutnya? Tidak. Menurutnya Agung bagaimana kalau misalnya rapi dalam kelas? Bagus atau tidak kalau rapi? Bagus Bu. Iya, terus kenapa rambutnya panjang untuk apa? Biar terlihat keren. Biar keren-keren, suka supaya dilihat banyak orang.
Banyak yang senang dengan Agung. Tapi secara pribadi, Ibu lebih senang kalau rambutnya rapi, dipotong, dicukur sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang Agung merasa salah, coba kesalahannya Agung ada di mana? Rambut Bu, Kenapa rambutnya? panjang Berarti seharusnya dipotong. harus potong rambut supaya rapi. Jadi apakah Agung siap untuk melaksanakan restitusi? Restitusi itu adalah posisi di mana Agung bisa berubah, di mana kamu bisa kembali kepada yang seharusnya. Karena memang dalam pembelajaran harus ada aturan, harus rapi, nyaman, lingkungan bersih, termasuk rambut. Kamu panjang rambutnya, tidak lihat pelajaran, ya kan? Paham Agung? Iya Bu. Jadi setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Begitu Bu. Iya, untuk supaya terlihat rapi. iya supaya rapi. Kalau rapi pasti banyak juga yang melihat Agung dan merasa dan melihat terlihat keren. Betul tidak? Betul Bu. Oke Agung, silakan kembali belajar. Sebentar Ibu ketemu kembali untuk melihat apakah sebentar sudah ditutup atau tidak. Silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Silakan. Saya merasa senang setelah mendapat pemahaman dari Ibu bahwa kerapian itu lebih penting daripada hanya semata-mata untuk terlihat keren.